Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sahabat roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita tentang hadis-hadis Umdatul Ahkam, dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan masalah haid. Di mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah bahas apa yang boleh bagi wanita yang haid, apa yang tidak boleh, apa yang diharamkan. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita insyaallah sebagai akhir dari pembahasan kitab ini berkaitan dengan masalah nifas ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara perkara yang wajib diketahui oleh para wanita berkaitan dengan masalah yang mulia ini, yaitu yang berkaitan dengan masalah darah, di mana darah wanita yang keluar dari farajnya ada 3, yaitu al-haidu wan nifasu wal istihadatu. Di mana darah yang keluar dari wanita itu ada 3 ya. Maksudnya dari farajnya ada 3, yaitu darah haid, yaitu darah yang keluar ya dari pada waktu tertentu dengan memiliki kebiasaan tertentu dari tempat yang tertentu, yaitu damun aswadun ya. Dan telah kita jelaskan dalam pertemuan yang telah lalu. Dan darah istihabah yaitu darah karena sakit ya. Sedangkan yang ketiga sekarang yang kita akan bahas yaitu apa yang dimaksud dengan darah ya, nifas ya. Apa yang dimaksud dengan darah nifas ya? An-nifasu lughatan, nifas secara bahasa artinya adalah wiladatul mar'ah. Jadi nifas secara bahasa artinya adalah wiladatul mar'ah. Dan juga bima'na haid. Karena di antara nama haid adalah nifas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anafisti anti?" Apakah engkau sedang nifas? Dan ini Aisyah radhiyallahu taala anha tentunya tidak melahirkan karena ia tidak punya anak dan tidak pernah nifas dalam arti karena melahirkan. Jadi ini penamaan bahwasanya haid juga dinamakan nifas dan nifas juga dinamakan dengan apa? Dengan haid. Tetapi secara hukum umum para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan nifas adalah, ini telah dijelaskan tentang hakikatnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu ad-dam al-khariju bisababil wiladah atau ma'al wiladati, yaitu darah yang keluar dengan sebab melahirkan, atau uqbal wiladah, yaitu setelah melahirkan.
Dan telah dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya tentang hakikat dari nifas, ya. Di mana Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, an-nifasu indal fuqaha ad-damul khariju ba'dal walad, yaitu berdasarkan kesepakatan para fuqaha, darah yang keluar artinya setelah melahirkan, setelah anak itu keluar. Dan ini nifas yang dimaksud oleh para ulama, sehingga dikatakan dalam istilah mereka damun yakhruju uqbal wiladah, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, au ma'al wiladati, ataupun ketika melahirkan. Maka ini yang dimaksud dengan nifas, ya. Jadi secara istilah dan apa-apa yang dikatakan oleh para ulama dan apa-apa yang disebutkan oleh para ulama tentang nifas ini. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus kaum muslimah, ya. Nah, kita akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah nifas ini. Di hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah nifas. Hukum yang pertama, aqallu muddah wa aktsaru muddah. Jadi hukum yang pertama yang wajib kita pahami dari bab yang sangat mulia ini, yaitu ukuran sedikitnya nifas dan ukuran lamanya nifas, ya. Para ulama seperti di antaranya Imam Nawawi dan yang lainnya, ya, menukil ijma tentang tidak ada had fi aqali an-nifas, yaitu tentang tidak adanya batasan sedikit dari nifas. Jadi berapa hari sedikitnya nifas, maka itu tidak ada nas, tidak ada dalil yang menunjukkan sedikitnya nifas, ya. Ataupun, ya, dikatakan di sini ittafaqal fuqaha'u ala annahu la hadda li aqallin nifasi fa ayu waqtin ra'at al mar'atu at-tuhra iktasalat wa hiya tahirun. Dan di sini dikatakan telah sepakat para fuqaha, artinya para ulama, bahwa untuk sedikitnya hari wanita itu nifas tidak ada batasan. Maka tatkala si wanita tersebut melihat suci, maka dikala itu ya dia mandi, dan dikala itu dia wajib sholat, dan dikala itu dia wajib saum, dan dikala itu ia boleh untuk berjima atau boleh untuk dijima. Wa innama ikhtalafal ulama'u fi aktsari muddati an-nifas. Hanyalah para ulama berbeda pendapat di dalam masalah lamanya. Jadi di dalam masalah lamanya nifas. Ada yang mengatakan 60 hari, ada yang mengatakan 50 hari. Tetapi yang rajih wallahu a'lam, ya, yang rajih wallahu a'lam, dan ini adalah merupakan kebanyakan para ulama, ya, jumhur ulama, anna aktsaron nifasi arba'una yauman, bahwa ya ukuran terlama dari nifas yaitu 40 hari. Jadi ukuran lama bagi wanita yang nifas adalah selama 40 hari. Jadi ukuran terlamanya adalah selama 40 hari. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang dihasankan atau disahihkan oleh banyak
ulama, ya. Yaitu yang berbunyi kanat an-nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu dikatakan bahwa keadaan para wanita yang nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka itu diam selama 40 hari. Jadi mereka diam selama 40 hari. Dan hadis ini, ya, dikatakan oleh para ulama hasan dengan beberapa jalannya, dan bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai hujjah. Maka ini adalah pendapat yang rajih, ya, pendapat yang lebih kuat tentang ukuran wanita itu nifas. Jadi wanita nifas ukuran terlamanya adalah 40 hari. Jadi ukuran terlamanya adalah 40 hari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hal ini apabila wanita itu melihat suci baru 15 hari atau baru 20 hari, ya, atau 25 hari, maka pendapat yang benar bahwa wanita itu, ya, wajib baginya sholat, ya, wajib baginya saum, wajib baginya, ya, untuk mandi. Artinya mandi, kemudian dia saum, kemudian dia sholat, dan dia memiliki kewajiban-kewajiban yang lain. Dia memiliki kewajiban-kewajiban yang lain seperti wanita yang lain, ya, apabila ia telah melihat suci, ya, dengan tanda-tanda yang telah lalu, tentunya telah diajarkan oleh saya pada kesempatan yang telah lalu, ya. Maka untuk batasan sedikitnya tidak ada dalil, tetapi kembali kepada dalil umum, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya. Karena hukum nifas sesungguhnya adalah sama dengan hukum haid, kecuali ada beberapa sisi yang berbeda, ya. Kemudian yang kedua, ya, hadis umum juga, fa idza aqbalat haidatuki fadda'is salata. Ya, ini dikatakan apabila muncul, artinya datang darah haid tersebut, ya. Maka apabila berhenti sebelum 40 hari, ya, maka itu tidak apa? Berarti ia telah menganggapnya wajib suci. Karena hukum itu kembali kepada ilah, dan kaidah umum dalam kaidah usul, kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Jadi hukum itu bersama ilah, ya. Adapun berkaitan dengan lamanya, jadi berkaitan dengan lamanya nifas, maka pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yaitu selama 40 hari. Jadi selama 40 hari berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Jadi berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kanatin nufasa'u taq'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina yauman. Keadaan, ya, para wanita yang sedang nifas, mereka berdiam, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah nifasnya adalah 40 hari. Dan hadis ini wallahu alam hadis yang paling kuat, ya, di masalah ini, gitu. Di dalam masalah ini, di dalam bab ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh kebanyakan para fuqaha. Dan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, ya, menukil bahwa ini adalah merupakan fatwa para sahabat, fatwa para tabi'in,
dan fatwa jumhur ulama di zamannya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, yaitu kitab Sunan Tirmidzi, dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada dua sisi yang harus diperhatikan oleh para ibu dari sisi pembicaraan waktu. Pembahasan yang pertama untuk menekankan dan untuk mengingatkan, apabila ibu telah melahirkan, kemudian melihat darah itu telah suci sekitar 15 hari atau 20 hari atau bahkan mungkin ada yang 10 hari, dia telah melihat alamat suci dan dia tidak melihat lagi darah, maka dikala itu ibu wajib mandi, wajib sholat, kalau waktu saum wajib saum. Kemudian bagi suami boleh menjimanya. Jadi di sini hukum lain. Kemudian sisi yang kedua, ini masalah sangat penting. Bagaimana apabila ia melihat darah melebihi dari 40 hari? Jadi melihat darah melebihi dari 40 hari. Jadi darahnya berkepanjangan, melewati batasan 40 hari. Nah, bagaimana wanita tersebut? Jadi apabila si darah tersebut melewati 40 hari. Jadi setelah 40 hari darahnya masih keluar. Apakah ia menghitung itu sebagai tetap nifas, atau dia itu sebagai darah haid, atau itu adalah istihadah? Nah, maka kembali kepada hukum-hukum yang telah lalu, yaitu berkaitan dengan masalah istihadah dan haid. Yaitu di sini jawabannya tafsil. Jadi ada dua bagian, ada dua sisi yang perlu dijelaskan dan dijawab. Maka apabila tambahan tersebut ataupun waktu yang lewat tersebut fi zamanil haidi atau fi adatiha allati tahidu fiha fa 'alaiha an taq'uda, yani la tusalli wa la tasumu wa la yajuzu laha al-jima'. Maka apabila hari lebihnya tersebut bertepatan dengan kebiasaan ia haid, dari sebelum ia melahirkan, ia suka haid pada tanggal tersebut dan pada pada awal bulan tersebut, maka baginya ia menghitung haid itu. Jadi dia menghitung haid, maka dia berdiam, tidak boleh saum, tidak boleh sholat. Sebab kembali kepada tadi ada. Sebab bedanya kan antara haid dengan nifas itu, kalau nifas tidak punya ada, Kalau kalau haid itu punya ada. Jadi kembali kepada kebiasaannya. Maka kalau saya berikan contoh, seorang wanita lahir tanggal anu umpamanya, kemudian 40 harinya pada tanggal 2 dari bulan kebiasaan dia haid. Jadi tanggal 2 dari kebiasaan dia haid, sedangkan dia suka haid di awal bulan sampai 8 hari umpamanya. Nah, kemudian berhenti 40 harinya itu tanggal 2 umpamanya. Dari bulan ia kebiasaan dia haid. Dari hari-hari kebiasaan dia haid. Dan berkepanjangan Nah, maka dia duduk, dalam arti di sini tidak boleh saum, tidak boleh sholat pada hari-hari ia suka haid. Pada hari-hari suka haid. Sampai ia 8 hari yang suka haid tersebut. Sebab ini kembali kepada kaidah tadi. Kembali kepada kaidah tadi, yaitu kembali kepada ada. Di mana apabila ada sesuatu yang menimpa kepada wanita itu, baik berkaitan dengan istihadah dan yang lainnya, maka itu kembali kepada hukum ada, kebiasaannya. Jadi kebiasaannya. Nah, maka ini surah yang pertama, bentuk yang pertama, apabila dia haid, keluar darahnya melewati pada hari yang dia bisa haid. Tetapi apabila darah tersebut keluar di luar waktu haid,
dan bertambah dari 40 hari di luar waktu haid, maka baginya menghitung darah istihadah. Jadi itu menghitungnya darah istihadah. Sebab fi ghairi ayyamiha, ya, fi ghairi adatiha, bukan hari-harinya, bukan kebiasaannya. Maka ya, kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab telah saya ajarkan bahwa haid itu dan pengetahuan, dan untuk mengetahui haid itu intinya kembali kepada dua kan. Ilal adah wa tamyiz, yaitu kebiasaan dan bisa membedakan dari hakikat darah tersebut gitu ya. Maka ini kalau bertambah dari 40 hari. Jadi kalau bertambah dari 40 hari. Dan ini juga sangat penting diketahui oleh wanita. Jadi seorang wanita. Masalah yang kedua, sekarang yang sangat perlu juga kita bahas tentang as-saktu. Ya. Yaitu apa yang dinamakan oleh kita sekarang keguguran. Artinya melahirkan bukan pada waktunya. Bagaimana hukum? Ya, apakah apabila keguguran seorang wanita, ya, maka ia itu menghitungnya sebagai haid, menghitungnya sebagai nifas, atau menghitungnya sebagai istihadah, as-saktu. Wallahu alam, apa-apa yang dipatwakan oleh jumhur ulama, al-mutaqaddimun wal mutaakhirun, dari ulama terdahulu dan ulama sekarang, yang bisa dilihat dalam fatwanya Lajnah Daimah minal mutaakhirin, fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, bahwa para ulama mengatakan ya, bahwa as-saktu, jadi namanya keguguran, ya, dan itu dihitung nifas itu apabila si janinnya itu telah berbentuk manusia. Ya, lahu ra'sun, lahu yad, lahu rijlun. Ya. Yaitu apa? Apabila si janin tersebut, ya, artinya telah berbentuk. Jadi telah berbentuk apa? Telah berbentuk orang gitu. Ya. Karena dikatakan dalam istilah para ulama dikatakan, ya, idza nazala as-saktu tam khalqah tarattabat alaihi al-ahkamul lati tatarattabu 'alal wiladati min haitsu ahkamin nifasi. Ini dikatakan bahwa sesungguhnya gitu, apabila jatuh ataupun keguguran dalam bahasa kita, ya, seorang dari karena ia melahirkan maka apabila telah berbentuk, ya, dalam bentuk penciptaan, ya, dalam arti di sini, ya, dikatakan oleh para ulama lahu yadun, walahu ra'sun, walahu rijlun, ya, dan itu diketahui al-khalq, penciptaan, ya, bukan berarti bahwa dari awal bukan penciptaan, iya, yang dimaksud di sini dalam bentuk, ya, udah jadi makhluk gitu. Maka disitulah ya, berlaku konsekuensi hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah nifas. Masalah nifas. Dan para ulama mengatakan, al-ghalib hadha ala qadri samanina yauman aw tis'ina yauman aw ala qadri salasati ashhur. Dan ini secara ghalib itu sekitar 80 hari, atau yang paling banyak adalah 90 hari atau 3 bulan. Atau apa? 3 bulan. Itu ghalibnya, dan tentunya masalah ini masalah penelitian kepada ahli kedokteran, ya, yang bisa melihat, ya, kondisi-kondisinya. Ya. Maka apabila janin tersebut keluar, ya, dan telah kelihatan penciptaannya, maka bagi wanita tersebut mengambil hukum nifas. Jadi baginya adalah mengambil hukum nifas dari poin-poin yang tadi telah disebutkan. Ya. Dan secara nyata apabila telah ditiupkan ruh, maka itu hakikat wiladah lebih nyata. Yaitu setelah 4 bulan. Ya, 4 bulan ditiupkan ruh,
Ya, maka itu jelas ya. Dan ini telah dijelaskan oleh para ulama secara jelas tentang apa masalah ini ya. Maka apabila sebelum ya masih baru segumpal darah ataupun mudghah yang di situ belum ya hakikat penciptaan jasad manusia, maka itu dihitungnya darah istihadah. Jadi para ibu tidak menghitung itu sebagai darah haid. Maka ibu wajib sholat, maka ibu wajib saum, dan boleh bagi suami untuk menjimanya. Karena itu tidak dihitung sebagai darah apa? Sebagai darah nifas, tetapi ia dihitung sebagai darah istihadah. Tapi ibu itu adalah menghitungnya sebagai darah istihadah. Nah, maka kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah yang kedua ya. Jadi masalah yang kedua ya, yang perlu apa? Dicermati dan diketahui oleh para wanita ya. Hukum yang ketiga ya, atau masalah yang ketiga, masalah yang penting ya. Ketahuilah bahwasanya para ulama mengatakan ya, dan telah dinukil ijma' bahwa hukum yang berkaitan dengan nifas maka ia adalah hukum yang berkaitan dengan haid. Wa hukmu damin nifasi hukmu damil haid bima yajibu fihi wa yuhramu wa ma yaskutu bihi anha. Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala la na'lamu fi hadha khilafan. Dikatakan bahwa apa? Hukum darah nifas adalah hukum darah haid. Dan apa-apa yang dilarang kepada wanita yang haid, maka secara umum itu adalah dilarang bagi wanita yang sedang nifas. Apa yang diharamkan kepada wanita haid, maka diharamkan kepada wanita yang sedang nifas. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa ada perbedaan nifas dengan haid. Bahwa para ulama mengatakan nifas, haid itu adalah tanda baligh. Jadi tanda apa? Tanda baligh. Sedangkan nifas tidak ya. Kemudian kita mengetahui bahwasanya haid itu dijadikan sebagai apa? Sebagai iddah ya. Di mana dikatakan salah satu quru ya. Sedangkan nifas tidak ya. Karena apa? Karena wanita yang yang hamil, maka apa? Iddahnya adalah sampai apa? Melahirkan. Jadi sampai apa? Melahirkan. Maka ini diantara perbedaan antara nifas dengan apa? Dengan haid. Di antara nifas dengan haid. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini poin-poin yang sangat penting berkaitan dengan masalah apa? Nifasnya. Jadi berkaitan dengan masalah nifas. Kemudian kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum saya menjelaskan beberapa poin berkaitan dengan masalah-masalah ini, ya. Ada dua poin yang sangat penting yang belum saya sampaikan, ya. Pertama tentang hukum istimal. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan menggunakan mayamnaul haid. Jadi hukum-hukum yang berkaitan bolehkah menggunakan obat ya untuk menahan haid. Ini hukum istimali hububi man'il haid. Jadi hukum-hukum menggunakan obat untuk menahan haid. Jadi untuk menahan haid ya. Ya seperti umpamanya wanita yang mau ihram, yang mau umrah atau mau menunaikan haji, sehingga ditahan agar hajinya itu tidak terhalangi umpamanya. Karena kebetulan umpamanya tanggal segitu bertepatan dengan waktu haidnya. Nah, maka kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan syar'i kauni, ya. Jadi syar'i kauni peninjauan syara, kemudian peninjauan penelitian dokter bahwa ya haid wanita itu dibiarkan dalam tabiahnya, maka ini adalah afdal. Artinya itu adalah apa? Baik ya.
Dan secara syar'i dikatakan bahwa wanita itu ridha kepada apa-apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Jadi telah apa? Takdirkan. Sebab telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'un katabahullahu ta'ala li banati Adam. Sebab ini adalah sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan bagi perempuan Adam. Artinya bagi kaum Hawa. Bagi kaum wanita. Kemudian secara kauni, artinya penelitian dokter juga sama bahwa haid datang dalam waktu yang biasanya. Dan membiarkan pada waktu biasanya itu, ya saya kira tidak ada ya seorang dokter yang akan menyelisih hal ini, karena ini adalah satu tabiah, kebiasaan yang itu akan menjadi baik bagi wanita tersebut. Walakin ma'adzalika jaizun bisyartaini. Tetapi bersama itu para ulama mengatakan boleh menggunakannya dengan 2 syarat, atau boleh juga dikatakan untuk 3 syarat, atau dengan apa? Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama lihajatil masah. Artinya karena kebutuhan yang memang dianggap sangat butuh itu ya. Ya, seperti umpamanya tadi karena ingin menunaikan haji ya. Yang kedua al-idnu min zauj. Yang kedua adalah izin dari suami. Ya. Yang ketiga adalah yaitu adamu darar. Yaitu tidak memudaratkan kepadanya. Yaitu setelah ia bertanya kepada apa? Kepada dokter yang dianggap ma'mun, mauthuk, ya, dapat dipercaya ya. Dapat dipercaya, bosnya orang itu dapat dipercaya dokternya, di mana tidak akan memudaratkan kepada dirinya ya. Sedangkan yang kedua adalah isti'malu hubub lijalbil haid. Lijalbil haid. Yang kedua, menggunakan obat untuk merangsang haid. Litaqdimil haid, untuk mempercepat haid. Yang di sini Allah alam ya, kalau lijalbil haid ya, imma disebabkan wanita tersebut agak bermasalah ya, lalu dia menggunakan obat ya. Maka ini diperbolehkan ya, apabila ya tadi diketahui oleh bertanya kepada ahlinya. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini termasuk dalam masalah dunia juga yang akan memberikan manfaat ya. Tetapi kadang-kadang ya mempercepat haid karena li'ajil hajah. Li'ajil hajah. Umpamanya kebetulan ya akan menunaikan ibadah haji, lalu haidnya tersebut dipercepat ke akhir bulan umpamanya, di bulan kemarinnya, di bulan sebelumnya, agar nanti ketika menunaikan haji tidak keluar haid tersebut ya. Artinya takjil di sini dengan satu tujuan untuk mempercepat haidnya tersebut ya. Jadi untuk mempercepat haidnya tersebut ya. Nah, dalam masalah ini boleh tidak? Ya. Allah alam tadi dikatakan bahwa afdalnya secara syar'i, secara kauni, membiarkan haid tersebut pada tabiahnya dan pada adahnya. Tetapi diperbolehkan ya. Tetapi dengan syarat tadi, tidak ada madarat bagi dirinya, ya izin suaminya. Kemudian, ya yang ketiga juga untuk kebutuhan tertentu yang itu adalah masah ya. Artinya apa? Kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan. Gitu ya. Nah, maka para ulama menjelaskan hal ini, bahwa hal-hal yang seperti ini dengan tujuan untuk menjaga kesehatan wanita tersebut juga, dan untuk menjaga kestabilannya wanita tersebut, kesehatannya. Karena berkaitan dengan masalah ini ya, termasuk salah satunya adalah berkaitan dengan masalah kesehatan. Jadi berkaitan dengan masalah kesehatan bagi wanita yang sedang haid. Kemudian kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang kedua adalah berkaitan dengan masalah mandi. Jadi saya akan mengkhususkan juga berkaitan dengan masalah mandi bagi wanita yang haid. Pertama, telah dinukil ijma' bahwa inqita'u minal haidi wa inqita'u minan nifasi. Jadi dikatakan bahwa mandi ya
mandi itu adalah hukumnya wajib dengan sebab berhenti dari haid dan berhenti dari nifas. Ya. Jadi berhenti dari haid dan berhenti dari nifas. Berdasarkan hadis yang telah dibacakan, fa idza aqbalat haidatuki fagsili anki dammi. Ya. Apabila telah pergi waktu haidmu, maka mandilah, ya. Dan cucilah darahmu, ya. Maka di sini jelas, ya, kita mengetahui bahwa setelah selesai dari haid, maka wajib untuk mandi, ya. Dan jelas, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Baqarah, wala taqrabuhunna hatta yathurna, ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan ini jelas, ya. Ya. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini adalah ijma berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma bahwa berhenti dari haid, berhenti dari nifas, maka ia adalah wajib untuk mandi, ya. Kemudian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini mandi haid itu ada dua sifat. Ya. Yani lil ghusli minal haid sifatan, sifatu kamal was sifatu ijza. Ya. Bahwa mandi haid itu ada dua, ada mandi yang sempurna, mandi yang cukup saja. Mandi yang cukup saja yang dinamakan al-ghuslu al-mujzi. Jadi mandi yang sekedar cukup, ya. Itu apa? Ta'mimul ma ala sairil jasad. Au isbagul ma ala sairil jasad. Yaitu apa? Meratakan air ataupun menuangkan air ke seluruh anggota badan. Ya. Maka kalau kata orang Sunda, apabila air itu telah lantis, ya, dalam arti telah mengenai seluruh anggota badan, maka ya secara otomatis ia telah sempurna dan ia telah mandi, ya. Dan dia telah apa? Telah mandi. Adapun untuk mandi haid ini sesungguhnya adalah sama dengan mandi janabah. Jadi hukumnya adalah dan kaifiyahnya adalah sama dengan mandi janabah. Dan mandi yang sempurna, ya, bagi wanita yang haid ini, ya, dan berhenti dari haid ataupun nifas, ya, tentunya yang sunnah pertama adalah an-niyatu, niat, kedua adalah at-tasmiyah, ya, kedua adalah ghuslu yadain, ketiga ghuslu yadain, pertama niat, kemudian membacakan bismillah, kemudian mencuci dua telapak tangan 3 kali, ya. Kemudian apa? Mencuci apa-apa yang menjadi kotoran, ya. Kemudian berwudu, ya, dengan wudu wallahu alam yang kemarin telah saya jelaskan, wudu yang sempurna, ya. Kemudian diantaranya apa? Yaitu mencelah-celah rambut sehingga air dianggap telah masuk ke seluruh, ya, pangkal-pangkal rambut, ya. Kemudian, ya, menuangkan air ke kepala, ya, itu 3 kali, ya, dimulai dari bagian yang sebelah kanan, ya. Dan juga dianjurkan, dan di sini ikhtilaf para ulama apakah wajib atau tidak, bahwa wanita yang haid itu, ya, membuka kepangnya. Jadi kalau dalam mandi janabah, ya, itu mengapa tidak dibuka kepangnya. Tetapi sebagian para ulama mengatakan, dan ini wallahu alam pendapat yang rajih, bahwa wanita yang haid ini, ya, dianjurkan untuk dibuka kepangnya. Ya, dibuka kepangnya. Sehingga apa? Betul-betul yang merata air tersebut, ya. Kemudian mencuci seluruh anggota badannya dengan mulai bagian yang sebelah kanan, ya. Nah, kemudian jelaskan dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa disunahkan untuk menggunakan, ya, kalau sekarang, ya, pewangi sabun, ya. Mungkin juga menggunakan sampo, ya. Dan menggunakan juga pewangi, ya, ataupun minyak
yang bisa dimasukkan ke paradnya. Ya. Sebab di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Asma telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang mandi haid. Qala ta'khudu ihdakunna sidrataha wa ma'ah. Maka hendaklah si wanita tersebut, kata beliau, salah seorang di antara kamu mengambil sidr, ya, dan airnya. Lalu bersucilah dan baikanlah bersucinya. Tsumma ta'khudu firsatan mumassakah. Lalu ia mengambil ya sejenis kain kasa, ya, yaitu kasa sekarang mungkin, ya. Kemudian apa? Dicampur dengan apa? Dengan minyak. Lalu dimasukkan ke paradnya, ya, sehingga akan menjadi dan mengikuti bekas darah. Artinya di sini bekas darah. Sehingga menjadi apa? Menjadi wangi gitu. Ya. Yaitu mengikuti bekas darah, keluar darah. Ya. Maka ini apa? Sunnahnya, kesempurnaan mandi bagi wanita yang sedang apa? Sedang haid. Nah, hanya saja berkaitan apakah diwajibkan membuka apa? Membuka kepangnya. Memang dalam beberapa riwayat ada, ya. Dan juga asalnya seperti itu. Maka afdalnya ya bagi wanita yang haid itu, ya, bagi wanita yang haid ataupun berhenti dari haid, berhenti dari nifas, ya, tadi urutannya. Ya, niat tentunya, kemudian membaca basmalah, kemudian mencuci kedua telapak tangan, ya, kemudian mencuci yang dianggap kotor, ya. Ya, termasuk mencuci faraj, maaf dalam hal ini. Kemudian apa? Ya, mulai dengan mencelah-celah rambut dengan memasukkan telapak tangan ataupun jari-jari tangan ke air, lalu mencelah-celahkannya ke rambut sampai kita menganggap bahwa air itu telah sampai kepada pangkal-pangkal rambut, ya. Ya. Dan disunnahkan wallahu alam dan dianjurkan untuk membuka kepangnya. Lalu setelah itu, ya, menuangkan air ke kepala 3 kali, ya. Kemudian setelah itu mencuci seluruh anggota badan dimulai dari bagian yang kanan, ya. Dimulai dari bagian yang kanan, ya. Kemudian ya tadi disunahkan memakai ya tentunya sabun pewangi. Kemudian juga disunahkan artinya apa? Menyimpan minyak wangi ke kain kasa, kemudian dimasukkan ke bekas keluarnya darah, dan dengan itu sempurnalah seorang wanita mandi. Jadi dengan itu sempurnalah seorang wanita mandi dari haidnya ataupun dari janabah. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang kita akan mengakhiri pembahasan kita yang berkaitan dengan masalah apa, ya? Karena ini berkaitan dengan masalah keguguran, menggugurkan janin, ya. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan bahas sekarang, ya, berkaitan dengan, ya, wanita dengan janin yang ada di perutnya, ya. Yang pertama, ya, apa yang dibahas oleh para ulama yaitu istimalil hubub limalnim al-haml, yaitu hukum menggunakan obat untuk menahan kehamilan. Jadi menggunakan obat, ya, untuk menahan kehamilan, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah yang mulia ini, ya, perlu kita untuk membahasnya, ya. Jadi sedikit kita bahas, ya, bahwa menahan kehamilan itu ada 2. Ya. Pertama, menahan selamanya, ya. Jadi menahan kehamilan dengan menahan selamanya, ya. Maka hukumnya adalah haramun bil ijma'. Fa inna hadza yunafi min maqasidi syar'i fi amrin nikah. Adapun menahan kehamilan selamanya,
Ya, jadi orang menikah lalu menahan kehamilan dan nikah dengan tujuan untuk tidak hamil dan tidak melahirkan. Maka kaum muslimin di mana saja berada, maka ini hukumnya adalah bertentangan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita nikah. Kita lihat bahwa dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, tentang bagaimana para nabi, bagaimana para rasul, ya, itu telah menjelaskan atau telah dijelaskan bahwa salah satu tujuan daripada nikah, ya, ini untuk apa? Ya, ini adalah untuk adanya keturunan dan untuk melahirkan apa? Keturunan. Maka ini tujuannya. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan an-nikahu imaratu dunya. Nikah adalah salah satu tujuannya adalah untuk memakmurkan dunia. Akan terciptanya kemakmuran dunia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki dari langit. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan rizki buat kita. Ya. Salah satu tujuannya adalah untuk litana'um. Salah satu tujuannya adalah untuk menikmatinya. Jadi salah satunya adalah untuk menikmatinya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tazawwaju al-walud al-wadud. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita nikahilah seorang wanita yang memiliki sifat penyayang, yang memiliki sifat kelembutan, yang memiliki sifat keramahan, dan nikahilah wanita yang apa? Yang banyak keturunannya, yang ia itu adalah keturunannya banyak. Maka kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang, ya, asal dari tujuan pernikahan ini, ya, salah satunya adalah untuk adanya keturunan. Untuk adanya apa? Keturunan. Nah, dan keturunan ini salah satunya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita. Jadi menjelaskan kepada kita tentang tujuan dari agama ini dan dari syariat yang mulia ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi, ya, bahwasanya beliau itu adalah menjadi umat yang paling banyak pengikutnya, ya. Jadi menjadi umat yang paling banyak umatnya, sebagaimana di dalam hadis yang tadi, ya, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah wa yanha 'anit tabattuli nahyan shadidan wa yaqulu tazawwajul waludal wadud fa inni mukathiru bikumul anbiya yaumal qiyamah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, memerintahkan untuk menikah dan melarang untuk membujang dengan pelarangan yang sangat dahsyat, pelarangan yang sangat keras. Oleh sebab itu dalam Islam dilarang, ya, lesbi, dilarang hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya, itu dilarang keras, ya. Kemudian dilarang untuk membujang, ya. Tetapi diperintahkan untuk untuk mempercepat nikah.
Dan tentunya ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa kita mengetahui ya, dan ya, para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam pernikahan ini ada berbagai bentuk ibadah yang tidak pernah bisa dilakukan sebelum kita nikah. Bahwa dengan nikah ini kita bisa menyempurnakan ketakwaan. Bagaimana para pemuda dengan pernikahan ini dapat menciptakan ketakwaan dan dapat terjelma dan menyempurnakan ketakwaan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan sebuah hadis, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun la mahalah an al-ainani zinahuma an-nadru wal udunani zinahuma as-sam'u, dan seluruhnya. Setiap sendi-sendi Bani Adam akan ditulis dosa zina. Kedua mata melihat, kedua telinga mendengar, kedua tangan meraba, kedua kaki berjalan, hati menghayal. Nah, sekarang ya, orang yang telah nikah ya, maka ia tidak perlu untuk memandang sesuatu yang diharamkan. Maka ia telah diberikan dan telah dianugerahi, dan dia telah mendapatkan seorang wanita yang boleh dia untuk memandang seluruhnya. Dan jika juga apabila ia terganggu dengan suara wanita, sehingga hatinya umpamanya tergiur, hatinya tergoda ketika mendengar suara wanita, maka ketika ia disapa oleh istrinya, maka justru menjadi ketenangan dalam jiwanya. Demikian juga kedua tangannya yang tadi tidak boleh meraba seseorang wanita. Tetapi ketika ia itu telah memiliki istri dan dianugerahi dan dengan akad yang benar, maka kedua tangannya pun akan terjaga. Kedua kakinya. Dan tidak perlu lagi dia untuk menghayal. Karena di hadapannya telah ada. Maka telah terjaga berbagai sisi ketakwaannya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, ya, barang siapa yang menjaga di antara dua jenggotnya, yaitu di antara kumis dengan jenggotnya, menjaga bibirnya, menjaga lidahnya, menjaga sesuatu yang ada di dua pahanya, itu paradnya, maka Allah Ta'ala akan menjamin dia untuk masuk surga. Maka demikianlah menikah, terjaga. Ya. Kemudian kaum muslimah, kaum muslimin, para pemudi, para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui al-malu salih li abdi salih wal mar'atu salihah khairu mata'i dunya. Ya. Harta yang soleh bagi hamba yang soleh. Dan ingat bahwa sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Dan telah akan tercipta berbagai bentuk ketakwaan di dalamnya. Bahkan mungkin kalau saya menyebutkan satu kaidah di dalam agama ini, bahwa tidak ada satu ibadah yang bisa dilakukan kecuali setelah menikah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan setiap sendi ada ibadahnya. Jari-jari kita bertasbih, berzikir, tangan kita takbir, kita ruku, kita sujud, seluruh anggota badan. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Ya. Jidat kita, telapak tangan kita, lutut kita, jari-jari kita. Ya. Kemudian pandangan kita diperintahkan ketika sholat. Bahkan telunjuk kita artinya dikepalkan, bergerak. Bagaimana tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Sehingga di dalam sholat ini terkumpul seluruh bagi bentuk ibadah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan dalam daging yang kamu miliki ada shadaqah. Yaitu apa? Faraj. Ya. Maka faraj ini menjadi satu ibadah. Dengan faraj ini ada ibadahnya. Ya. Tetapi apabila disimpan dalam perkara yang telah dengan akad yang benar. Sehingga para sahabat mengatakan, bagaimana kan ini syahwat. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan kalau ini adalah disimpan
bukan pada tempatnya, bukan dengan akad yang benar, bukankah itu akan menyebabkan dosa yang besar? Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keindahan Islam. Inilah keindahan syariat Islam. Ya. Dan dalam hal ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan tujuannya adalah untuk mendatangkan generasi yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang mampu mendidik generasinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan dari setiap kebaikan anak ataupun yang dilakukan oleh anaknya, maka bapak akan semakin banyak pahalanya. Dan semakin banyak anaknya dan semakin banyak kesolehan anaknya, maka akan semakin banyak. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya memiliki anak seperti memiliki harta. Apabila harta tersebut menjadi harta yang soleh, maka akan menjadi kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. Demikian juga dengan banyaknya anak ini, sebab dinyatakan mandala ala khairin, man sana sunatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak kita akan mengalir kepada kita. Dan ini adalah kaidah umum. Dan barang siapa yang dianugerahi anak-anak perempuan, lalu dia mendidiknya dengan pendidikan yang benar, mengarahkannya kepada pendidikan yang sangat baik, mengajarkan kepadanya akidah, mengajarkan kepadanya tauhid, mengajarkan kepadanya dinul Islam, maka akan menjadi syafaat baginya pada yaumul qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam syariat Islam tentang banyak anak tidak akan menafikan dan tidak akan menyulitkan bab yang berkaitan dengan kemiskinan. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab Islam telah mengajarkan kewajiban dari beberapa sisi. Pertama, at-tawakkulu 'ala Allah, al-i'timadu 'ala Allah. Bahwasanya Allah Ta'ala yang akan memberikan rezeki. Wa ma min dabatin ila 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melatak kecuali Allah Ta'ala yang menurunkan rezekinya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezekinya. Sesungguhnya bukan orang tua yang akan memberi rezeki anak. Dan sesungguhnya bukan juga kalau kita katakan sekarang seorang amir, seorang presiden, ataupun seorang raja, ataupun seorang khalifah yang akan memberikan rezeki kepada rakyatnya. Bukan, Allah Ta'ala yang akan memberikan rezeki kepada hamba-hamba ini. Wa ma min dabatin ila 'alallahi rizquha. Allah Ta'ala berfirman, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki mereka dan kepada kalian. Kenapa kalian merasa bingung? Allah Ta'ala yang akan memberikan rezeki. Allah Ta'ala yang akan menganugerahkan rezeki ini kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Bahkan ihwatu iman rahimakumullah, kita mengetahui, jangankan manusia, sekarang kita melihat burung-burung yang berkicau pagi hari, lalu ia bertawakal kepada Allah dan dia menggerakkan anggota badannya, menggerakkan kedua sayapnya, lalu dia terbang ke sana kemari, maka pulang sore harinya dalam keadaan kenyang. Apalagi manusia. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Islam mengajarkan tawakal kepada Allah Ta'ala dan bergantung kepada Allah Ta'ala. Tetapi umat Islam dan kaum muslimin dan manusia ini diperintahkan untuk yaslukul asbab, menempuh sebab. Dan menempuh sebab ini perlu diketahui oleh kaum muslimin dan manusia di alam muka bumi ini, hatta oleh orang-orang kafir, sehingga mereka harus beriman. Ya. Dan dalam hal ini juga oleh siapa saja, baik seorang pemimpin ataupun rakyat harus memahami kaidah ini. Bagaimana menciptakan dan mengentaskan kemiskinan ini? Bagaimana caranya? Kita harus paham ini berdasarkan kaidah. Sebab umat Islam harus paham. Ya. Kalau ada seorang muslim menjadi ahlu ekonom, harus seperti apa dia berbicara ekonominya? Kalau dia adalah berbicara tentang umpamanya teknokrat ataupun dia adalah ahli-ahli, dia harus paham bagaimana kaidahnya. Jangan dia berasaskan hanya kepada akalnya. Dan dia akan diikop dengan akalnya itu dengan kemiskinan nanti. Nah, saya akan jelaskan bagaimana kaidah Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Maka di sini kita harus menempuh sebab kauni dan sebab syar'i.
Yang dimaksud dengan sebab kauni dengan sebab syar'i. Ingat bahwa apa-apa yang berkaitan dengan rizki yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala ada sebab syar'inya. Yaitu apa? Al-iman wa taqwa waluzumu syariatil Islam wal istighfaru ilallah. Sebab syar'i yang akan menyebabkan turunnya rizki dan kita akan diberikan melimpah luas. Semakin banyak orang, semakin banyak rizkinya nanti. Sebab kita harus paham. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna barakatim minas sama'i wal ard. Lihat bahwa sebab turunnya rizki adalah ketakwaan. Seandainya penduduk sebuah kampung, sebuah desa, sebuah negara mereka bertakwa dan beriman kepada Allah, maka kami akan menurunkan barokah dari langit dan dari bumi. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an uminillah fa adaqaha Allah libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dalam ayat yang kedua ini menunjukkan bahwa rasa syukur kepada Allah adalah sumber datangnya kebaikan. Sesungguhnya Allah telah membuat satu permisilan, satu daerah yang tadinya adalah melimpah luah hartanya. Setiap penjuru negara ini datang kebaikan. Bahkan kata orang kita seorang penyanyi, dan saya bukan mencintai penyanyi, tapi ada orang mengatakan tongkat pun jadi tanaman. Lalu ketika mereka itu kufur kepada nikmat Allah, mereka menganggap bahwa apa-apa yang didapatkan ini hasil tangannya dan kekuatannya, maka Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka baju kelaparan dan menimpakan kepada mereka rasa takut. Maka dalam ayat ini menunjukkan la in syakartum la azidanakum. Dikuatkan dalam ayat yang lain bahwa sumber datangnya rezeki karena bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemimpin kita, jika seandainya mengumpulkan para ahli demi untuk mengentaskan kemiskinan demi Allah, potonglah kedua telinga saya jika akan terjadi. Jika seandainya umat ini tidak bersyukur kepada nikmat Allah, maka mereka tidak akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat kepada ayat yang ketiga ini. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Lihat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan oleh Allah Ta'ala meninggalkan istri dan anaknya. Dijelaskan dalam surat Ibrahim di satu daerah yang tidak ada air, yang tidak ada orang, yang tidak ada buah-buahan. Lalu anak dan istrinya bertanya, apakah ini karena perintah Allah Ta'ala? Maka iya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan kelaparan tatkala mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan akhirnya, apa yang terjadi dari negeri Arab ini? Setiap manusia yang datang ke sana mendapatkan kebaikan, dan rezeki yang ada di dalamnya adalah melimpah luas. Bahkan bukan hanya orang-orang yang beriman, hatta orang-orang kafir mendapatkan kebaikan dari tempat ini. Keimanan yang menyebabkan datangnya kebaikan. Dan salah satunya karena kita istighfar dan menjauhi dosa. Lihat dalam sebuah ayat, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum idrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabbmu, maka Rabbmu akan menurunkan air dari langit, air yang penuh dengan rahmat, mengeluarkan buah-buahan, mengeluarkan makan-makanan, memperbanyak keturunan, memperbanyak harta karya. Lihatnya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengajarkan apabila terjadi musim kemarau maka diperbanyak kebaikan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekedar kisah dikatakan sebab syar'i. Kita ingat bahwasan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang yang memiliki anak 100 orang dan berumur 100 tahun, dan telah dinyatakan dalam hadis-hadis yang sahih, lihat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kurma-kurmanya yang lain berbuah satu tahun, dia berbuah beberapa kali. Dan kambing-kambingnya pun, kemudian unta-untanya melahirkan
dengan berlipat ganda. Dengan sebab apa? Ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Dan dengan sebab doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka manusia, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, janganlah sekali-kali menimbang tentang pengentasan kemiskinan ini dengan semata-mata sesuatu yang kita lihat hari ini. Maka ini adalah sebab syar'i yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan di sini ada sebab syar'i dan kauni yang bersatu, di mana kaum muslimin diperintahkan untuk bekerja. Tidak ada seorang muslim dan tidak diajarkan seorang muslim meminta-minta, pemalas. Bahkan telah dikatakan orang yang paling layak adalah al-qawiyul amin, orang yang memiliki proporsional, orang yang memiliki keahlian dan amanah. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada para nabi sebelumnya tidak makan kecuali dengan tangannya. Daud alaihissalam tidak makan kecuali dengan tangannya, hasil usahanya. Dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk meminta-minta. Bahkan orang-orang yang meminta-minta dan dia itu banyak meminta-minta tanpa alasan, maka nanti yaumul qiyamah wajahnya tidak akan berdaging. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya seorang pergi ke hutan membawa tali, lalu dia mengumpulkan kayu bakar, lalu dia memikulnya, lalu dia menjualnya, lebih baik ketimbang ia meminta diberi ataupun tidak diberi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering menyampaikan bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ketika datang ke Madinah, ditawari dan disaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang Madinah mengatakan, wahai Abdurrahman, seandainya engkau mau, aku memiliki banyak bidang tanah. Silakan kamu mengolahnya, dan aku memiliki istri lebih dari satu. Jika engkau ingin, maka aku akan mencerainya, dan aku akan memberikannya buatmu. Maka beliau mengatakan, dalluni ila suq, tunjukkanlah aku ke pasar. Lalu setelah 3 hari, maka ia kembali dengan tangan kuning. Artinya dia telah menikah. Lalu Nabi SAW mengatakan, tazawwajta? Qala na'am, aulim wala bisyah. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu, ketika ditanya, engkau telah nikah? Iya. Kalau begitu berwalimahnya, walaupun hanya engkau menyembelih seekor kambing. Lihat kepada seorang sahabat yang bernama Urwah al-Bakiri, ketika diperintahkan oleh Nabi SAW membeli seekor kambing, untuk kambing akikah, maka datang dengan uang yang pertama, dengan kambing yang satu. Maka dinyatakan dalam satu riwayat, seandainya aku beri segenggam tanah, maka kamu akan pulang dengan segenggam emas. Maka ihwatu iman rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita heran, ya, yang mereka itu tidak memandang dengan benar kepada ajaran Islam. Bahwa sesungguhnya dalam ajaran Islam telah diajarkan bagaimana orang itu menjadi seorang pekerja, menjadi seorang yang ahli, tetapi tentunya tidak gulu, tidak berlebihan di dalam masalah ini. Tetapi diperintahkan, bahkan di dalam syariat Islam, dilarang ada tanah yang mati. Bahkan ada yang dinamakan ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati. Tidak boleh membiarkan ketelantaran tanah tidak diurus. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam Islam dianjurkan apa yang dinamakan mengambil, yaitu keuntungan, ar-ribhu. Sehingga dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayul kasbil atyab, faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amali rajulun biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam mengajarkan apa? Islam mengajarkan i'timad ala sababil qauni wa sababil syar'i. Islam mengajarkan kepada kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh sebab itu kaum muslimin harus mengajarkan sejak dini anak memiliki kemandirian untuk bekerja, untuk bisa beraktivitas. Bahkan sekedar saya sampaikan sedikit, ya, saya sering sampaikan masalah ini, bahwa para muhadis dulu dan para sahabat, bahkan lihat di dalam kitab Buyu, ya, ada para sahabat itu dibahas tentang as-sobag, kemudian Najjar, Jazar, ada yang dinamakan sobag, tukang celup, ada yang dinamakan Jazar, tukang sembeli, ada yang dinamakan Najjar, tukang kayu, ada yang dinamakan dengan Khayyat, tukang jahit, ya. Dan demikian juga para muhadis, ya. Kalau kaum muslimin, para pendengar ini melihat para muhadis, ya ada. Para muhadis yang mereka itu dinamakan juga Khayyat, dinamakan Jazar, dan sebagainya. Nah, maka inilah tujuan Islam, ini adalah syariat Islam.
Jadi ini tidak akan menafikan dan tidak menyulitkan. Tetapi intinya bahwa kaum muslimin diperintahkan dalam masalah ini untuk menempuh apa? Untuk menempuh sebab, ya. Untuk menempuh sebab syar'i. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya saya belum mampu hari ini untuk menjelaskan tentang masalah penggunaan obat-obat untuk menghentikan kehamilan, bagaimana nanti untuk menggugurkan kehamilan dan sebagainya, hukum-hukumnya insyaallah di akhir sebelum kita masuk ke bab salat kita akan selesaikan. Karena kita baru memberikan mukadimah tentang bagaimana Islam, ya salah satunya dengan mengentaskan kemiskinan. Barangkali itu dulu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Baik, pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala berkenaan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan darah nifas. Dan untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung tentang pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218233661. Kami ulangi kembali di 8233661. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa layangkan di 0217073543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Umur di mana? Dari Ummu Latifah, Ustaz. Silakan. Saya sudah 2 tahun tidak mendapatkan haid, Ustaz. Iya. Kemudian baru kemarin itu saya mendapatkan haid sedikit, sampai beberapa hari sampai hari ini sedikit. Jadi saya pernah nggak ada sama sekali. Saya jadi selama berapa hari itu saya sudah 3 kali bersuci. Saat saya sholat, yang saya tanyakan dosa ke saya, termasuk sholat saya itu termasuk dosa apa enggak. Yang kedua, setelah mendengar banyak kajian dari Ustadz, saya merasa berdosa karena saya dari mulai menikah anak pertama menggunakan KB pil gitu ya. Kemudian anak kedua dan ketiga ini malah steril. Itu karena juga persetujuan suami. Jadi apa yang harus saya lakukan atas dosa-dosa kami ini gitu, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama ya, kalau tadi pernah 2 tahun tidak haid ya, lalu melihat darah ya, dan apabila ibu masih ingat itu adalah merupakan hari-hari ibu suka haid ya sebelum berhenti 2 tahun itu, maka ibu wajib menghitung itu adalah sebagai darah haid ya, dan ibu tidak boleh sholat, tidak boleh saum, tidak boleh jima ya. Adapun tentang penggunaan obat nanti gitu ya, obat untuk menahan kehamilan itu, dimana nanti kita akan bahas bahwa menahan kehamilan itu ada 2 ya. Menahan kehamilan selamanya ya, maka itu jelas ya bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan dinul Islam, dimana tujuan dari pernikahan adalah untuk untuk memiliki keturunan, dan ya disitulah kenikmatan ya dari pernikahan ini, sehingga dalam doa kita pun akan merasakan indahnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan indah sekali ya doa-doa kita, doa untuk ya anak, kemudian pahala. Yang kedua ya, menahan kehamilan dengan waktu tertentu, yaitu man'an muaqqatan, yaitu menahan dengan waktu-waktu tertentu ya. Sebagian para ulama mengatakan jaiz bisyurutnya, yaitu boleh dengan beberapa syaratnya. Syarat yang pertama ya niyah solihah ya. Jadi niatnya itu niat yang baik ya, bukan takut karena masalah rizki, bukan takut masalah harta, tetapi niat solihah ini seperti umpamanya karena dirinya lemah ya, kemudian dia bikin untuk ya tahdidun nasal, artinya pembatasan ya, pembatasan dari sisi umpama jumlah, kemudian tidak terlalu dekat sehingga mampu untuk membinanya, mampu untuk mengarahkannya ya. Nah, itu kalau seperti itu. Kemudian juga ya sebagaimana saya nanti akan jelaskan syaratnya, yaitu
tidak memadorotkan dirinya, bertanya kepada dokter yang ini, kemudian mungkin dari kecocokannya juga harus dipertimbangkan ya. Harus dipertimbangkan, dan ulama yang mengatakan boleh itu seperti tentang terjadinya azal. Tetapi tetap ini adalah khilaful aula. Walaupun boleh, ini adalah menyelisih yang lebih utama gitu. Karena yang lebih utama itu nanti saya juga akan menjelaskan bahwa bagi wanita itu as-sabru, sobar ya. Kemudian tentunya banyak zikir, kemudian banyak yang artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masalah repot ya kadang-kadang anak 1 ditambah repot. Anak yang anaknya 5 ya biasa-biasa saja, santai gitu. Anak-anak yang juga tidak membuat rudet kata orang Sunda itu. Kadang-kadang anaknya juga baik-baik, kadang-kadang anak-anak juga tidak rewel. Ya, ada yang 1 ya rewelnya melebihi anak yang 5 gitu. Jadi di sini juga nanti ya saya akan sampaikan tingkat seseorang wanita itu kedekatan dirinya kepada Allah Ta'ala, menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, kemudian thiqatun nafas, artinya keyakinan yang ada dalam dirinya dan sebagainya, perlu ya bersatu itu. Karena ya seorang muslim itu tetap ya masalah apa-apa yang akan diberikan oleh Allah kepada dirinya ditinjau dari keyakinan dirinya juga gitu. Jadi yang jelas nanti saya akan ajarkan ya, akan sampaikan beberapa kaidah dalam masalah ini. Tetapi ya berkaitan dengan menahan tadi, kalau ibu yang pun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syar'i, yang jelas al-istighfar ya. Istighfar kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun ya, innallaha ghafurur rahim. Kemudian innallaha yaqbalu tabata 'abdin ma lam yugargir. Ya, Allah Ta'ala Maha Pemurah, Allah Maha Luas ya ampunannya, Allah. Baik, demikian jawabannya, dan kita angkat kembali saat ada Ummu Asma di Cikarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustadz, iya. Saya haidnya setiap tanggal 7 selama 5 bulan ini. Iya. Tetapi setiap tanggal 21 keluar darah lagi, kurang lebih 3 hari. Untuk yang tanggal 7 kira-kira 5 hari haidnya. Yang tanggal 21 itu yang saya tanyakan termasuk haid bukan Ustadz? Itu tiap bulan atau enggak? Hampir setiap bulan pasti keluar 2 kali. Iya. Pertama kali haid tanggal 19, terus bulan berikutnya tanggal 21. Jadi yang kedua kalinya itu suka kontinu atau tidak kontinu? Selama 5 bulan ini, 4 bulan ini kontinu. Terus ya berulang gitu. Iya. 2 kali gitu. Iya. Baik, itu saja Bu. Iya. Ya Allah alam, kalau memang itu kontinu ya 2 kali gitu ya. Jadi di awal dan di akhir, maka kedua-duanya ibu menghitung itu sebagai haid ya. Oh, dihitung sebagai haid Ustaz ya. Sebab kalau haid itu kembalinya kepada adah gitu. Kembali kepada kebiasaan Allah alam. Iya. Jazakallahu khair. Oh iya. Baik, jazakallahu khair. Kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pembahasan penerapan syariat Islam, apakah bisa diterapkan secara kafah tanpa adanya institusi daulah khilafiyah? Dan apa solusi yang terbaik atas permasalahan umat sekarang, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diperintahkan untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, ya. Dan ayat-ayat yang lain yang kita telah sering jelaskannya. Bagaimana? Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Ya. Jadi dakwah ini punya marahil. Dakwah ini punya tingkatannya. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Jelas ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perjalanan dakwah. Dakwah Makkiyah, dakwah setelah di Madinah, dan seterusnya. Dan telah saya jelaskannya dalam beberapa bedah buku dan sebagainya, bahwa kaidah ini, ya, saya akan sampaikan dalam masalah ini, ya. Pertama, bahwa kewajiban untuk menegakkan syariat Islam, hukumnya adalah fardu ain, wa huwa bihasbihi. Setiap muslim adalah diperintahkan untuk menegakkan syariat Islam. Setiap individu muslim, ya. Setiap individu muslim
diperintahkan untuk menegakkan dinul Islam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, ya, dan jagalah keluarga kamu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Setiap muslim diperintahkan untuk hal ini. Kemudian juga kita lihat, pamalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul fasikun faulaika humul dhalimun. Yaitu semuanya sama. Baik bagi pemimpin ataupun baik rakyatnya sama. Terkena dengan ayat itu. Dengan ayat fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum sama ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Sama ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Sama ya. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sisi yang kedua, bahwa dari satuan syariat Islam ini ada yang ditegakkan oleh setiap muslim, ada yang ditegakkan oleh dzu sultanin, ada yang ditegakkan oleh orang yang memiliki kekuasaan, oleh orang yang memiliki tangan. Maka di dalam dosanya bihasbihi, dalam dosanya ketika tidak ditegakkan tergantung kedudukan dan kekuatan yang ada di tangannya. Kalau kita sebagai rakyat, kalau kita sebagai rakyat tidak menegakkan hukum ranjam, tidak menegakkan hukum potong tangan, maka bagi kita tidak berdosa. Sebab yang berhak untuk menegakkan hukum ranjam, yang menegakkan hukum potong tangan adalah dzu sultan, orang-orang yang memiliki kekuasaan, qadi, hakim. Maka bagi dia berdosa ketika ia tidak melakukannya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang diminta pertanggungjawaban. Tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kalau kita menjadi kepala rumah tangga, maka akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa Anda jadi kepala rumah tangga tidak menegakkan syariat Islam, tidak mengajarkan sholat, tidak membimbing istri Anda untuk sholat, tidak membimbing istri Anda untuk memakai tutup aurat, tidak mengarahkan anak Anda untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, sebagainya akan ditanya. Kalau Anda akan menjadi seorang manajer, sama. Direktur dan sebagainya sama, akan dipinta pertanggungjawaban. Kalau Anda menjadi seorang RT, RW, seorang umpamanya kepala desa, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, seorang kepala negara, akan ditanya di sisi Allah Ta'ala. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Ini sisi yang kedua yang wajib dipahami oleh kita. Setiap orang bihasbihi, setiap orang tergantung kedudukan dan dosanya pun akan berbeda-beda. Nah, sisi yang ketiga, bahwa wajib kita mengetahui penegakan syariat Islam itu harus adanya tadarruj. Di mana kita mengetahui bahwa agama ini ditegakkan dengan hujjah. Agama ini ditegakkan dengan argumentasi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah, ketika di Madinah berjalan seperti ini. Maka tentunya hari ini bagaimana kaum muslimin akan sampai ke arah sana? Tiada lain adalah ad-da'watu ilallah wal jihadu fi sabilillah. Di mana kita adalah berdakwah kepada Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Tegakkan dakwah. Dan kita lihat kepada ayat yang berbunyi wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadi mereka, tegakkan hujjah. Dan kita tentunya berdakwah dan menegakkan syariat Islam ini al-aham bil muhim. Yaitu apa? Dengan mengajarkan tauhid terlebih dahulu. Ya. Kemudian bagaimana kita mengetahui tegakkan syariat Islam itu dalam individu kita?
aqimu daulatal Islam fi nufusikum satakunu fi ardikum. Tegakkan daulah Islam itu dalam diri kamu. Ya. Apa yang kita mampu kita hari ini, ya. Sebab kita mengetahui, dan saya perlu sampaikan ini, kebetulan ini pertanyaan sangat berharga bagi saya pada kesempatan hari ini. Sebab setiap muslim hari ini kita ya berkeinginan seperti bagaimana kita itu menginginkan sebuah singgasana. Tahukah singgasana itu terkumpul dari apa? Ataupun sebuah istana itu terkumpul dari apa? Terkumpul dari ribuan komponen. Ada asasnya, ada tiangnya, ada temboknya, ada pasirnya, ada kerikil-kerikilnya, ada semennya, ada gentingnya, ada kayu-kayunya. Maka ini adalah al-qasru. Ini adalah istana. Maka demikian juga orang yang berbicara tentang Islam. Kalau saya hari ini berbicara tentang haid, ini berbicara tentang penegakan syariat Islam. Kalau berbicara tentang wudu, penegakan syariat Islam. Berbicara tentang sholat berjamaah, berbicara tentang halal dan haram. Ya. Dan kita mengetahui bahwa pada hari ini, bahwa ketika orang itu berbicara tentang Islam, suri hanya dalam bentuk gambaran saja. Gitu. Syariat Islam apa. Tetapi apa yang diajarkannya, bahwa itu hanya semata-mata kita memberikan ceramah. Gitu. Karena salah satu penyebab kemunduran umat Islam, bahwa umat Islam ini sekarang itu hanya diberikan ceramah saja. Penyuntuhan hati, kesembuhan hati. Ya. Kita lihat di televisi, kita lihat ya bahwa ceramah-ceramah itu berkaitan bagaimana orang sakit tiba-tiba diobati, gitu aja. Meninggalkan at-tafaqquh fid-din, meninggalkan at-tafaqquh fid-din. Apa usul agama ini? Apa rukun Islam ini? Apa rukun Islam ini? Apa rukun iman ini? Apa halal dan haram? Apa saja yang dilarang? Apa saja yang diperintahkan? Tidak ada. Dibahas dan sangat sedikit sekali. Maka ini penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam. Ikhwatu iman rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya, Allah Subhanahu wa taala akan mentaklif kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan akan berjalan sejauh mana kita itu menghadap kepada Allah taala, dan akan diberikan oleh Allah taala sejauh mana kita itu mendekatkan diri kepada Allah taala. Dan kita dari beberapa sisi akan seperti itu ya. Dan ini adalah salah satu usaha. Berjihad dengan harta dan jiwa, di mana seluruh aspek kehidupan. Ya, kita lihat ya. Kalau kita berbicara tentang penegakan syariat Islam, pertama pendidikannya harus mengarah ya, dari SD, dari mulai TK diajarkan. Ya, tidak menafikan yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan masalah teknologi tidak diajarkan. Kita wajib, sebab itu adalah merupakan bagian nanti akan tegaknya syariat ini. Tetapi yang dimaksud apa? Kalau kita berbicara tentang penegakan syariat Islam, kepada seluruh dai harus berbicara. Ketika masa umpamanya anak TK, ya, sudahkah kita punya kurikulum umpamanya bagaimana menciptakan anak itu tahu tentang di mana Allah, tahu bagaimana itu mengenal Allah, tahu mengenal tentang syariat Allah ketika di SD-nya gitu. Kemudian kita mungkin di SMP-nya, di SMA-nya, perguruan tingginya. Kita tidak berbicara tentang hayalan. Diarahkan semuanya, kurikulumnya dan sebagainya, gambaran-gambarannya, jelas ya. Ini langkah-langkah. Kita berbicara umpamanya tentang yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan umpamanya sekarang berkaitan dengan masalah radio, berkaitan dengan masalah televisi, berkaitan dengan masalah koran, berkaitan dengan masalah majalah. Ada enggak pengarahan-pengarahan di situ? Berbicara bagaimana menciptakan sistem pergaulan dan sebagainya. Kita tidak hayalan itu berbicara tentang penegakan syariat Islam itu. Bagaimana menciptakan individunya, bagaimana menciptakan kemasyarakatannya, bagaimana mempersaudarakan masyarakat, berbagai sisi yang harus kita tempuh. Tidak hayalan itu. Sebab ya, kita berbicara tentang masalah penegakan syariat Islam itu
Bukan semata-mata seperti orang yang sedang bersengketa tentang kekuasaan. Tidak ada. Sebenarnya tidak ada dari sejarah kita. Bahwasanya para nabi, para rasul yang diperintahkan mereka adalah bersengketa tentang kekuasaan. Tidak. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tidak mengharapkan jika seandainya pemimpin umpama ini dianggap kafir, lalu mereka masuk Islam, kan tidak perlu diganti. Dia masuk Islam, dia tetap jadi pemimpin. Jadi ini dakwah Islam, dakwah syariat Islam, penegakan syariat Islam. Jadi bukan hayalan seperti orang berbicara tentang penegakan syariat Islam. Ya. Tidak seperti itu. Harus aspek kehidupan semuanya. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam poin ini saya sampaikan ya, bahwa komitmen kepada syariat Islam yang sekarang mungkin saya ya. Maaf ya, ini kita memberikan komentar tentang masalah pemboman ya. Dan yang berkaitan dengan masalah keonaran hari ini ya. Maka kita pun kaum muslimin dan seluruhnya harus memiliki kewaspadaan ya. Bahwasanya di sini ada sayyi'ah min a'da'il Islam. Ada bentuk rekayasa dari musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Kenapa? Karena kadang-kadang diisukan bahwa orang-orang yang melakukan keonaran ini sepertinya orang-orang yang sedikit fanatik ya. Dikatakan seperti itu, ataupun orang yang sedikit komitmen kepada Islam. Maka di sini saya mengharap ya kepada seluruh komponen yang ada di negara ini ya, dan termasuk seluruh kaum muslimin ya, kita berharap baik rakyatnya atau pemimpinnya betul-betul kita paham tentang Islam ini ya. Yaitu apa? Bahwa kita harus memahami orang yang komitmen kepada Islam. Bahkan saya sampaikan, orang yang mencita-citakan untuk tegaknya syariat Islam di muka bumi ini dan tegaknya daulah Islam ini, bahkan mencita-citakan, wajib seorang muslim untuk mencita-citakan, tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini kecuali tegak dinul Islam, dan akan terjadi. Sebab Allah Ta'ala telah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli." Jadi agama ini akan mengalahkan seluruh agama. Dan wajib diketahui berdasarkan hadis yang sahih, tidak ada sejengkal tanah pun kecuali masuk Islam ini. Maka akan mulia orang yang menerimanya dan akan hina orang yang menentangnya. Dan akan terjadi khilafah ala minhaj nubuwah di muka bumi ini. Sehingga dikatakan nanti tidak ada lagi jizya. Ini wajib diimani oleh orang yang menganggap dirinya muslim. Tetapi ingat, para pendengar kaum muslimin siapa saja ini. Hatta yang mendengar kalimat saya ini orang kafir. Ya, bahkan orang yang sangat benci kepada Islam, bahwa Islam tidak mengajarkan keonaran. Jadi seandainya sekarang melihat orang berjenggot, orang rapi, ya, kemudian wanita bercadar, ya, ini harus dibedakan antara komitmen kepada agama dengan melakukan penyimpangan. Apalagi umpamanya dinisbatkan tentang ya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada komentar sana ke sana mari ini. Maka ini wajib dipahami. Bahkan saya telah menyampaikan, barang siapa yang memahami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dia berakidah seperti akidahnya beliau dan bermanhaj seperti manhaj beliau, maka sama sekali tidak akan melakukan bentuk keonaran seperti yang dilihat hari ini. Sebab Islam itu din rahmah, Islam itu din rahmah. Dan Islam ini ditegakkan awal kalinya dan pokok yang pertamanya bil hujjati wal barahin. Adapun sayfi wasilan itu adalah merupakan wasilah lain. Bahkan para ulama mengatakan al jihadu laisa muradun bidzatihi walakin huwa muradun bi ghairihi. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya jihad, hatta adanya peperangan dalam Islam, bukan itu adalah sebagai tujuan. Goyah pertanyaan. Tetapi apa? Adanya jihad itu li hifdzid din wa li hifdzi dima'il muslimin wa li hifdzi syariatil Islam min makaidi a'da'il Islam. Adanya jihad hanya semata-mata untuk menjaga agama ini, menjaga syariat ini dan menjaga darah kaum muslimin. Sebab tidak diperintahkan untuk menjihadi dan memerangi orang kafir setelah mereka menunaikan jizyah atau mereka masuk Islam. Maka tidak ada. Dan ini wajib dipahami.
Jadi jangan sekali-kali. Dan ini kaum muslimin juga jangan sampai begini nanti. Kalau ada ibu-ibu anaknya rajin ke masjid, kemudian soleh, kemudian kelihatan pakaiannya rapi, udah aja seperti orang biasa, takut nanti tuh kalau seperti si anu. Nah, ini termasuk bahwa ibu-ibu, bapak-bapak ini telah terekayasa dengan diayasai min adail Islam. Telah terekayasa dengan tipu daya orang-orang kafir. Telah tertipu dengan tipu daya orang kafir. Kita lihat bahwa para pemimpin umat ini atau para pemimpin negara ini muslim. Maka kita berharap bahwasanya memberikan pengamanan. Jangan sampai orang-orang yang baik-baik, ya, bahkan ustaz di jalan umpamanya tiba-tiba, ya, disama-samakan ini asal seperti ini, pengikut ini dan sebagainya. Berikan ketenangan kaum muslimin. Berikan ketenangan bangsa ini. Sebelum kita pun perlu menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena kita mengharapkan kebaikan pada negara ini. Terjadinya keamanan di negara ini. Terjadinya kedamaian di negara ini kita mengharapkan. Jadi kita sampaikan bahwa komitmen kepada Islam. Komitmen kepada syariat Islam. Kenapa kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu? Kalau para ibu memakai cadar, itu tidak menafikan tidak ramah sama tetangga. Kita bisa untuk mendatangi, bersilaturahmi, tapi tentunya bukan dengan suaminya, kita dengan istri perempuan-perempuan lagi. Sampaikan pelajaran Islam, sampaikan dinul Islam. Kenapa saya sering sampaikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini? Lihat ya. Ajaran Islam, saya sering menyampaikan dan mengulang-ulang hal ini. Kenapa? Sebab orang yang mencermati dengan benar tidak akan seperti itu. Tidak akan seperti itu. Bahwa kita mengetahui para ulama dari zaman ke zaman. Ya. Maka di sini, bahwasanya apa-apa yang terjadi dari bentuk-bentuk teror, ya, dan sebagainya, ikhwatu iman rahimakumullah. Bahwa kami melihat berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan kenyataan. Hanya timbul dari dua sisi. Ini adalah merupakan taslit min adail Islam. Yang pertama, ini adalah merupakan rekayasa dari musuh-musuh Islam atas pencemaran kepada dinul Islam. Yang kedua, tidak dipungkiri bahwa ada orang-orang yang menyimpang di dalam memahami hakikat dinul Islam. Menyimpang dalam memahami tentang hakikat jihad. Menyimpang dalam hakikat yang berkaitan dengan makna jihad. Dan sebagainya. Dan ini akan timbul terjadi. Di mana saja yang seperti ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini peranan para ulama, peranan orang-orang alim menjelaskan tentang hakikat Islam. Hakikat berdakwah, hakikat komitmen kepada Islam itu seperti apa. Jangan sampai nanti dengan adanya kejadian-kejadian ini adalah merupakan rekayasa dari musuh Islam, maka ketika orang itu akan komitmen kepada Islam merasa takut. Ketika ia akan melaksanakan syariat Islam merasa takut. Ya. Orang umpamanya ya, pakaiannya rapi, kemudian wanita umpamanya kerudungnya rapi, bajunya rapi, bahkan menutup muka, merasa takut. Bahkan mungkin kalau pergi ke mall ataupun pergi mungkin ke tempat-tempat ramai dicurigai orang, kemudian orang-orang pada melihat. Nah, disinilah apa? Kadang-kadang umat Islam dilemahkan oleh umat Islam karena kebodohan kita semua ini. Kepada dinul Islam, kepada syariat Islam. Bahkan mungkin ketika di jalan merasa tidak aman. Dan sebagainya dan sebagainya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap di antara kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat Islam, dinul Islam adalah din yang menciptakan kedamaian. Din yang di dalamnya menciptakan yang penuh dengan rahmat. Dan ini wajib dipahami oleh kaum muslimin. Wajib dipahami hatta oleh orang-orang kafir. Barangkali ini sekilas saja yang tadi, dan ini tentunya panjang sekali ya saya menyampaikan. Mudah-mudahan tapi memberikan manfaat insyaallah. Baik.
Kembali kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada pertanyaan dari Ummu Syifa di Subang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika wanita haid kemudian suci pada saat siang-siang di hari Ramadan, apakah ia wajib menahan makan dan lainnya pada sisa waktu setelah sucinya di hari itu? Jazakallah khair. Wallahu alam, ya baginya tidak wajib untuk menahan saum ya, dan untuk tidak makannya, tetapi hanyalah para ulama mengatakan afdal baginya, sebagaimana dinukil dari Imam Ahmad dan yang lainnya, dan juga bisa dilihat dari Fatwa Lajnah Daimah bahwa baginya itu menahan untuk menghormati bahwa waktu itu adalah saum. Tetapi kalau ia tidak melakukannya, makan, minum dan meneruskan karena pada waktu itu dia tidak saum ya. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Ustaz, kadang ketika di sore hari saya periksa dan saya mengira sudah suci, Ustaz. Kemudian saya mandi dan salat. Akan tapi ketika besok siang saya melihat lendir berwarna merah muda, tapi hanya sedikit sekali, dan kemudian saya melakukan salat karena khawatir atau berdosa untuk meninggalkannya. Dan mana yang lebih dan apabila saya sholat dalam keadaan haid, ada dua keadaan. Apakah saya harus sholat dalam keadaan haid atau saya tetap sholat karena menganggap itu bukan darah haid? Mana yang lebih besar di antara keduanya dari dosa? Jazakallah khair. Enggak, sebenarnya kembali kepada kaidah yang tadi gitu. Kepada kaidah yang dulu bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, janganlah kalian terburu-buru ya, sehingga kalian melihat qissatul bayda ya. Jadi di sini ibu siapa tadi? Di Subang ya, itu seharusnya ibu berhati-hati aja gitu. Artinya harus betul-betul yakin ya, harus betul-betul yakin dan melihat kebiasaan ibu ya. Jadi jangan sampai ya menganggap udah suci tapi belum suci gitu. Maka harus betul-betul yakin ya, sehingga melihat air bening atau memasukkan kain ke dalam, kemudian ketika dikeluarkan tidak melihat apa-apa, itu adalah alamat tuhur. Tetapi jika seandainya ya ibu telah melakukan jalan syar'i ya, artinya melihat yang tadi atau dimasukkan kain kapas ke dalam dan dikeluarkan tidak melihat apa-apa lagi, kemudian besoknya kelihatan ada yang seperti begitu, maka wallahu alam itu adalah tidak dianggap itu sebagai darah haid ya. Dan itu dianggapnya ya artinya bukan haid ya. Dan ibu saum, sholat, jima enggak apa-apa insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat, dan pertanyaan cukup banyak dan sama, Ustaz, berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk menjaga jarak kelahiran anak atau dalam rangka tujuan untuk fokus terlebih dahulu dalam rangka menuntut ilmu. Apakah ini diperbolehkan untuk alasan-alasan demikian? Jazakallah khair. Ya, kita akan bahas nanti dalam pertemuan yang akan datang ya. Jadi dalam pertemuan yang akan datang ya, tentang berkaitan dengan masalah ini. Walaupun tadi dikatakan apabila niat yang tadinya itu niat solihah ya, dan itu dikatakan jaiz, tetapi ya sekedar untuk menjawab secara singkat adalah khilaful aula, bahwasanya itu adalah menyelisih yang utama ya. Ya, tapi insya Allah kita akan jelaskan tafsir dan penjelasan para ulama dalam masalah itu. Baik. Kembali bagi para pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung bersama Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan ahkam atau hukum-hukum yang berkaitan dengan darah haid dan nifas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Siva di Bekasi. Baik, silakan Ibu. Ustaz menanya, Ustaz. Teman-teman saya kan bilang begini, Ustaz, setelah melahirkan itu, setelah mengeluarkan kepala bayi itu katanya ada mandi lagi, Ustaz, sebelum selesai masa nifas. Itu ada apa enggak ya, Ustaz? Begitu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Oh, tidak ada mandi kecuali setelah berhentinya nifas, Bu. Jadi tidak ada mandi kecuali setelah berhentinya nifas itu. Mandi yang wajib itu setelah kan bagi wanita mandi yang wajib itu pertama karena jima ya, karena keluar air mani ya, karena haid
berhenti dari haid karena berhenti dari nifas itu adalah mandi yang wajib. Adapun ya karena setelah keluar kemudian mandi ya, kemudian nanti lagi mandi, tidak ada dalilnya, Bu. Jadi yang ada dalilnya kalau berhenti dari haid atau berhenti dari nifas, wallahu a'lam. Baik, kembali kita angkat dari telepon di 823-3661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Aksan di Bekasi. Baik, silakan Ibu. Ustaz, sekitar 7 tahun yang silam saya pernah mengalami terlambat haid sekitar 1 minggu. Lalu saya mendapatkan haid itu jadi lebih seminggu dapat, terus berhenti lagi, lalu sekitar 3 hari terus dapat lagi gitu, dan seterusnya gitu Ustaz selama 6 bulan. Lalu kami berobat ke dokter dan di sana periksa bahwa itu benar darah haid. Lalu dikasih obat, terus obat yang kata dokter paling bagus nanti kalau misal misalnya dia masih keluar terus akan dikuret. Terus hasil dari ini terus saya memang benar keluar gitu ya. Lalu kami hasilnya itu diperiksa di lab, ternyata dia bekas janin. Nanti Bu jangan dulu diputus ya Ibu. Tadi kan Ibu telat haid ya? Iya. Telat haid berapa tahun? Cuman seminggu aja dokter. Telat haid seminggu gitu ya? Iya. Jadi awal nikah itu Ustaz, karena kami nggak tahu. Jadi biasanya suka haidnya itu di awal bulan gitu? Iya. Terus iya, haidnya begitu. tanggal berapa? Setelah itu gimana? Jadi dia mendapatkan haid gitu kan. Jadi 1 minggu haid, lalu berhenti lagi selama seminggu, nanti dapat lagi seminggu gitu dan seterusnya Ustaz. Jadi datang gitu. Sebelumnya iya, Ibu haidnya suka tanggal berapa? Di awal bulan atau gimana? Iya, sekitar tanggal 17-an begitu. Biasanya gitu. Iya. Nah itu yang saya pikirkan sampai sekarang itu bagaimana sholatnya gitu. Soalnya dulu sekitar saya ingatnya kalau udah seminggu gitu kan kita tetap sholat gitu, terus dapat lagi ya saya nggak sholat lagi begitu Ustaz. Gitu. Nggak gini Bu, kaidahnya begini dulu. Mungkin Ibu jangan diputus nanti. Jadi kalau haid itu kan punya kebiasaan ya. Iya. Jadi haid itu Ibu punya kebiasaan. Jadi ima 7 hari, ima 8 hari, ima 10 hari. Jadi itu tidak ada batasan untuk lamanya Bu kalau haid itu. Haid itu bisa 7 hari, bisa 10 hari gitu. Iya, cuman ini Ustaz, jadi itu setelah dikiret, lalu dia hasilnya itu kan di laboratorium gitu ya, hasilnya itu ternyata bekas janin Ustaz. Gitu. Iya, lalu yang sholat yang pernah saya tinggalkan itu bagaimana begitu. Terus keduanya ini semenjak saya melahirkan anak ketiga sampai 5 tahun sekarang saya mengalami trauma itu takut melahirkan. Sampai sekarang saya sudah ngilangin gitu. Sekarang juga saya ikut kontrasepsi spiral udah 5 tahun ini. Saya mau lepas takut hamil gitu. Iya. Saya udah nanya ke 4 ustadz sampai sekarang saya itu belum bisa ngilangin itu. Apakah saya dosa kalau saya misalnya ikut KB lagi? Padahal saya nggak takut. Saya miskin atau bagaimana Ustaz? Iya. Gini, saya juga agak bingung nih jawabnya yang tadi karena belum begitu jelas ya. Yang jelas begini, kalau berkaitan dengan tadi ya masalah pertama ya. Jadi kalau kebiasaan Ibu sebelum menikah itu haid 7 hari ya. Dari tanggal berapa? Biasanya? Dari tanggal 17 gitu. Dari tanggal 17. Nah, maka Ibu ya artinya tidak boleh sholat di hari-hari itu saja. Nah, kalau lewat dari kebiasaan Ibu, umpamanya tiba-tiba datang lagi ya. Dan itu bukan dalam kebiasaan Ibu, maka berarti Ibu sholat, saum dan boleh jima tuh. Jadi karena itu setelah keguguran ya, kemungkinan.
Saya nggak tahu kalau itu keguguran. Oh gitu. Iya berarti kan setelah kan diketahui tadi keguguran menurut dokter ya. Setelah. Makanya gini Bu, kalau apa itu? Kalau yang melewati dari kebiasaan itu ya. Dari kebiasaan kebetulan juga kan itu kegugurannya belum jadi janin kan, belum jadi orang itu. Maka itu dihitungnya istihadah yang setelahnya. Jadi tidak bukan darah haid. Jadi ibu menghitung tidak boleh sholat, tidak boleh saum itu pada hari itu saja gitu. Nah kemudian sekarang ibu tidak tahu kan dulu ya. Iya. Dan meninggalkan sholat, maka ya karena seperti itu istighfar saja kepada Allah Ta'ala gitu. Artinya tidak wajib untuk mengqada insyaallah. Pasti Allah ampuni ya. Ya tinggal berdoa aja istighfar kepada Allah Ta'ala karena ketidaktahuannya. Nah terus mengenai ini. Ya mengenai yang kedua bahwa apa? Ya saya juga tidak mengingkari ilmu dokter ya di sini bahwa apa yang berkaitan dengan penggunaan tadi. Kontrasepsi. Itu kan sebenarnya kadang-kadang juga namanya obat itu kan kadang-kadang punya efek gitu ya. Maka dalam hal itu ya tinggal melakukan dua perkara lah insyaallah bagi ibu. Pertama as-siqatu 'ala Allah wal i'timadu 'ala Allah wa tawakkul 'ala Allah. Pertama ibu tawakal, menggantungkan diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah ya untuk segala masalah ini. Yang kedua juga ya meminta saran ke dokter gitu untuk dibuka ini, kemudian juga mungkin ada obat lain yang bisa untuk apa membaikkan gitu. Tapi boleh ngikut KB istilahnya ya Ustaz sampai. Ya sebenarnya kalau anak ibu udah berapa ini? Udah 3. Ya tapi kalau saya cuman ngalamin trauma yang. Ya kalau traumanya harus itu berdasarkan dokter yang terpercaya gitu. Artinya kalau memang membahayakan dan itu secara kedokteran umpamanya merenggut kematian gitu. Nah itu boleh menggunakan obat. Tetapi kalau tidak ya, dan ibu masih apalagi gitu masih mampu untuk punya anak sehat dan sebagainya, lebih afdal gitu. Lebih afdal. Kondisinya terlalu lemah Ustaz. Lemah sekali. Ya kalau lemah dikonsultasikan aja gitu. Ke dokter aja. Ke dokter. Tapi yang jelas gini Bu, kalau masalah lemah dengan ini kan itu berkaitan juga dengan, mungkin saya nanti akan sampaikan tentang fiqh. Artinya di situ karena kita tidak boleh ya menggantungkan kekuatan itu dengan sesuatu yang ada di kita ya. Oh gitu. Ini apa nih baterainya habis Ustaz? Oh iya, syukron ya, apa-apa. Ya. Ada tambahan Ustaz? Iya. Secara umum gini, jadi bahwa yang berkaitan dengan hal itu kita kekuatan jasad itu bukan hanya dari kekuatan bentuk jasadnya, tapi ada ruhnya. Saya teringat kepada ada salah seorang murid Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ya. Dan ini insyaallah walaupun dalam bukan bentuk tulisan, tetapi saya mendengar dari murid yang langsung duduk dari beliau gitu. Ketika beliau ditanya kenapa Syekh tidak pernah cuti gitu ya, kemudian tetap mengajar dalam itu seperti ini, dia mengatakan sesungguhnya kekuatan bukan hanya di dalam bentuk jasadnya, tetapi ada dalam ruhnya gitu. Jadi seorang muslim itu ya tidak semata-mata bahwa kekuatan itu dari kekuatan jasadnya. Jadi kekuatan, banyak orang kuat jasadnya ini, tapi ya kalau berdakwah kalau ini tidak ada kekuatan. Kenapa? Ya ruhnya gitu. Maka demikian juga para ibu ya. Ya kalau ruhnya kuat itu, ruhnya itu kuat, kemudian mentalnya kuat, itu pun akan kuat ya. Mampu gitu memikul beban yang begitu. Karena apa? Tidak sedikit orang gagah, perkasa gitu, tapi tidak mampu menjadi seorang pemimpin, tidak mampu untuk melihat berbagai kenyataan. Nah ini apa? Ruh gitu. Ruh itu perlu. Allah. Dan mungkin itu jawaban terakhir saja kita bisa angkat dari telepon, dan sebagai kesimpulan akhir, tafadhol Ustaz. Ya, insyaallah kesimpulan yang terakhir bahwa kita telah menjelaskan hukum nifas secara umum adalah berkaitan dengan hukum haid ya. Jadi hukum yang berkaitan dengan nifas adalah hukum yang berkaitan dengan haid. Dan tentunya saya juga minta maaf, ini satu pembahasan lagi ternyata tidak bisa dibahas dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita akan bahas dalam pertemuan yang terakhir sebelum masuk kepada bab salat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikian kajian pada kesempatan pagi hari ini dalam bahasan syarah hadis Umdatul Ahkam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala. Beliau adalah mudir dari Ma'had Ihya Sunnah Tasikmalaya, dan kami ucapkan jazakumullah atas kehadiran beliau di studio dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan tentunya menambah pengetahuan kita dalam kaitannya hukum-hukum yang membahas seputar permasalahan darah haid dan nifas. InsyaAllah akan kita sambung kembali pada kesempatan yang akan datang. Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang Anda layangkan tidak bisa kita ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sebagian ini dapat mewakili apa yang Antum tanyakan. Dan pendengar Roja, untuk selanjutnya akan kami hadirkan kembali pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah dari kebaifan dan kelemahan diri kita, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.